wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam lanjutan pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsir Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tafsir surah Quraisy, Suratul Quraisy. Mari kita baca terlebih dahulu, hanya terdiri dari 4 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Li'ilafi Quraisy, krana kebiasaane wong Quraisy, filami li'ila, ing dalem lame li'ilafi, iku filami li'ilafi, ing dalem lame li'ilafi, salah satu aqwalin, utawi telu pira-pira pendapat. Ahaduha, utawi salah sijine salah satu aqwal, iku mausulatun, mausulah, lamnya lam mausulah bima, kelawan barang qablaha, atau kelawan ayat qablaha kang ing dalem sadurunge, atau surah ya,
qablaha kang ing dalem sadurunge ma. Surah kang sadurunge surah iki. Al makna utawi maknane faja'alahum mongko dadekaken sapa Allah ing ashabul fil ka'asfim ma'kul, ka'asfim kaya godhong makulin kang ten pangan. Li'ila fi Quraisyin krana kebiasaane wong Quraisy. Ai ahlaka tegese wis ngancuraken sapa Allahu Gusti Allah ashabil fil ing ashabil fil litabqa supaya tetep sapa Quraisyun Quraisy. Wa ma qad alifu wa ma lan perkara qad alifu kang wis biasa sapa ashabul sapa Quraisy min rihlati syita'i nyatane saking lelungan ing dalam waktu dingin wasayfi lan waktu panas. Wasani lan utawi kang kaping pindho annaha satemene lamul ilafi iku lamu ta'ajjub lam ta'ajjub ka'annal makna kaya-kaya satemene utawi maknane iku i'jabu kawa sapa sira kabeh li ilafi Quraisyin maring kebiasaane wong Quraisy. Rupane utawa rihlatasyita'i ing perjalanan ing dalam waktu musim dingin wasaifilan musim panas. Watarkahum lan ing ninggale Quraisy ibadati rabbi hadzal baiti ing nyembah zat kang miliki omah iki ay Baitullah al-Haram al-Ka'batul Musyarrafah. Wasalitsu lan utawi kang kaping telu anna ma'naha satamene maknane li lam li ilafi iku muttasilun sambung bima kelawan perkara ba'daha kang ing dalem sakwuse ma. Al makna utai maknane falyabudu mongko becik padha nyembah sapa Quraisy rabb hadzal baiti ing pangerane omah iki tegese Allah li ilafihim krana kebiasaane Quraisy rihlatasyita'i ing bepergian atau perjalanan yang dalam waktu musim dingin wasaifilan musim panas. Li'annahum karena saat temene Quraisy iku kanu ana sapa Quraisy iku fi rihlataini yang dalam perjalanan loro aminina iku aminina halih wong kang aman kabeh. Fa idza arada lahum aridun qalu nahnu ahlu haramillahi fala yuta'arradu lahum. Fa idza arada mongko tatkalane teka lahum maring Quraisy apa aridun peristiwa suci qalu jawab sapa Quraisy nahnu utawi kita iku ahlu haramillahi penduduk haramillah fala yuta'arradu mongko ora den fala yuta'arradu lahum maksudnya fala yuta'arradu mongko ora den dan cilakoi lahum maring Quraisy.
Hadirin rahimakumullah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy, itu ada 3 pendapat tentang lam. Lam yang ada pada ayat ini, yaitu li. Kan asalnya itu ila fi Quraisy. Kemudian ada lam di depan, li ila fi Quraisy. Lamnya itu lam apa? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan lamnya itu adalah lam mausulah bima qablaha. Lam yang digunakan untuk menyambung dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya surah Al-Fil yang menjelaskan tentang peristiwa Ashabul Fil, Abrahah dan bala tentaranya yang datang ke Makkah dengan satu tujuan, menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibinasakan, tidak tersisa satupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian li'ila fi Quraisy. Jadi ini masih lanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Sehingga maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghancurkan Ashabul Fil, yaitu Abrahah dan bala tentaranya, agar orang-orang Quraisy itu bisa tetap melakukan kebiasaan mereka, yaitu melakukan perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Itu kebiasaan yang sudah berjalan di kalangan orang-orang Quraisy. Karena kita tahu bahwa dahulu Makkah ini tanahnya tandus. Mereka pencahariannya itu tidak dari bertani, karena memang nggak bisa ditanami. Nggak bisa mereka berkebun, mereka tidak bisa bertani karena memang tanahnya itu tandus, tidak tumbuh-tumbuhan. Sehingga pencaharian mereka itu didapatkan dengan berdagang. Mereka setiap musim dingin ataupun musim panas, mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka dalam rangka untuk menopang penghidupan ekonomi mereka. Ditambah lagi ada Baitullah Al-Haram, ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang dituju oleh banyak orang dari segenap penjuru, yang di situ menjadi kesempatan bagi orang-orang Quraisy untuk kemudian berdagang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quraisy ini adalah salah satu atau suku yang paling mulia dari kabilah atau suku-suku di Arab. Dari suku inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Quraisy sendiri itu adalah nama salah satu dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada khilaf juga di antara para ulama. Kalau kita membaca nasab Nabi, enggak ada nama Quraisy. Tetapi Quraisy itu adalah nama lain dari salah satu dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian ulama mengatakan bahwa Quraisy itu adalah An-Nadhr ibn Kinanah. An-Nadhr ibn Kinanah. Itulah Quraisy. Itulah yang disebut dengan Quraisy. Maka keturunan dari An-Nadhr ibn Kinanah itu disebut Quraisy, suku Quraisy. Mereka suku Quraisy artinya keturunan dari An-Nadhr ibn Kinanah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Quraisy itu adalah Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik ibn An-Nadhr ibn Kinanah. Jadi masih cucu dari An-Nadhr ibn Kinanah. Dari An-Nadhr ibn Kinanah diantaranya itu memiliki anak namanya Malik. Malik memiliki anak namanya Fihr. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Disebut dengan Quraisy, keturunannya itu disebut dengan suku Quraisy, qabilatu Quraisy. Dan mereka adalah disebut asyrafu qabailil Arab. Kabilah Arab yang terdepan, yang paling dimuliakan di kalangan suku-suku dari bangsa Arab. Karena bangsa Arab ada banyak suku yang ketika itu yang paling terdepan, yang paling dimuliakan itu adalah dari suku Quraisy ini. Dan Rasulullah dilahirkan dari suku ini, suku yang paling mulia dari suku-suku Arab. Jadi itu pendapat yang pertama. Jadi lamnya itu lam mausul, penyambung dari sebelumnya, Jadi li'ila fi Quraisy kan karena tiba-tiba muncul karena kebiasaan suku Quraisy. Kok ada tiba-tiba karena? Itu bagaimana? Nah, tadi disebutkan yang pertama karena itu sambungan dari sebelumnya. Kalau kita menyebut karena itu kan sebab, ya, sebab. Berarti sebelumnya pasti ada. Misalnya saya nggak masuk kelas karena saya sakit. Nah, kan begitu, ada sesuatu kemudian baru menyebut alasan. Nah, ini kok tiba-tiba karena kebiasaan orang Quraisy. Maka sebagian ulama mengatakan itu sambungan dari surah sebelumnya, yaitu suratul Fil. Allah dalam suratul Fil sudah disebutkan, dijelaskan Allah telah menghancurkan ashabul fil. Kenapa Allah kok menghancurkan ashabul fil? Karena agar kebiasaan orang Quraisy itu tetap berlanjut. Apa kebiasaannya? Yaitu nanti disebutkan rihlatus syita'i was-shaif. Penghidupan mereka itu tetap aman, bisnis mereka, dagang mereka itu tetap aman, mereka bisa melakukan bepergian untuk dagang di musim dingin, demikian juga di musim panas. Orang-orang dari seluruh penjuru juga masih bisa datang ke tempat mereka, ke Makkah untuk haji di Baitullahil Haram, yang itu juga nanti menjadi ladang untuk meraup ekonomi yang banyak. Nah, jadi untuk itu, untuk mereka orang-orang Quraisy, untuk kebaikan orang-orang Quraisy, sehingga pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah. Karena seandainya Abraha dan bala tentaranya ashabul fil itu berhasil untuk menghancurkan Ka'bah, ya habis mereka. Kebiasaan mereka sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah nggak aman lagi. Orang-orang sudah nggak datang lagi ke Makkah karena Ka'bahnya sudah nggak ada lagi.
agar mereka tetap dalam kebiasaannya, mereka tetap dalam keamanan, mereka ekonominya tetap bagus, maka Allah hancurkan ashabul fil yang ingin menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah. Itu sambungannya. Yang pertama adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Kalau pendapat yang kedua itu ta'ajjub. Untuk ta'ajjub, lamnya itu menunjukkan ta'ajjub. Artinya i'jabu li'ilafi Quraisy rihlatash syita'i was-sayf wa tarkahum ibadati rabbi hadzal bait. Artinya kamu heranlah kalian itu. Artinya semestinya kita itu heran dengan orang-orang Quraisy ini. Yang mereka itu sibuk dengan kegiatan ekonominya, yaitu melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Tapi di sisi lain karena kesibukan itu mereka meninggalkan beribadah kepada Rabbu hadzal bait, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sesuatu yang mengherankan. Mereka sudah diberikan sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Al-Ka'batul Musyarrafah di tengah-tengah mereka itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena keberadaan Al-Ka'batul Musyarrafah di Makkah itu mendatangkan orang. Artinya menjadi penyebab orang-orang itu datang ke sana. Itu magnet yang bisa menjadi penyebab orang itu berduyun-duyun datang. Dan hadirnya orang ke dalam suatu tempat itu kan sebuah nilai ekonomi tersendiri. Makanya kalau sebuah negara seperti Indonesia misalnya, untuk mendapatkan pendapatan keuangan itu salah satunya kan dengan mendatangkan orang ke Indonesia. Dengan banyaknya tempat-tempat wisata, semakin banyak tempat wisata, sehingga orang-orang luar negeri itu pada datang, turis-turis pada datang ke Indonesia. Di Indonesia mereka datang di Indonesia, kemudian mereka uangnya untuk dikeluarkan. Tentu saja mereka di sini kan makan, mereka minum, mereka butuh kebutuhan ini, kebutuhan itu, sehingga di sekitar tempat-tempat wisata dibangun area-area bisnis itu, dan dalam jumlah yang besar, sehingga dari situ kemudian uang masuk di Indonesia. Nah, itu hanya perbandingan saja. Nah, di Makkah itu ada Al-Ka'batul Musyarrafah. Sampai sekarang ini, karena di sana ada Al-Ka'batul Musyarrafah, apalagi di musim-musim haji pada saat ini, jutaan orang datang. Dan semua orang yang datang itu semua bawa duit. Nah, semuanya bawa duit. Hanya sekedar misalnya mereka bawa duit saja, itu sudah menghidupkan ekonomi Saudi Arabia. Kita bicara sekarang ya, konteks sekarang. Apalagi orang sana atau pemerintahan Saudi Arabia itu tidak mengizinkan semua umat Islam masuk ke sana. Tetapi hanya yang bayar saja, mereka yang bisa masuk ke sana. Meskipun itu nggak ada dalam konsep Islam. Nggak ada misalnya harus seseorang yang masuk ke sana harus ada visa, itu dalam aturan Islam. Nah, tetapi dalam peraturan negara-negara modern di dunia saat ini, kalau seseorang mau masuk ke negara lain, maka ada visa namanya yang harus dimiliki untuk bisa masuk ke negara lain.
Termasuk orang-orang yang haji, kalau ingin haji ke sana mereka harus punya visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia, tentu saja dengan membayar. Itu makanya negara Arab Saudi menjadi kaya raya. Belum lagi itu umrohnya yang tidak pernah sepi. Setiap hari dalam sepanjang tahun nggak pernah sepi orang datang ke sana. Berapa uang yang didapatkan oleh mereka dari situ. Itu kenapa? Ada Al-Ka'batul Musyarrafah di situ. Itu merupakan nikmat, di satu sisi nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada mereka. Nah, tetapi sayangnya ini kembali lagi ke konteks selama di sini orang-orang Quraisy sudah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka meninggalkan peribadahan kepada Allah. Jadi ini enggak nyambung, tidak disambungkan dengan surah sebelumnya, tetapi ini berbicara dalam konteks yang berbeda, dalam persoalan yang berbeda. Hadirin rahimakumullah. Pendapat yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga, wasalitsu anna ma'naha muttasilun bima ba'daha. Jadi ini bersambung dengan yang setelahnya, bukan bersambung dengan sebelumnya, tetapi dengan setelahnya. Maka maknanya falya'budu rabb hadzal bait li'ila fihim rihlatash shita'i was-sayf li'annahum kanu fi rihlatain aminin fa idza 'arada lahum 'aridun qalu nahnu ahlu haramillahi fala yuta'arradu lahum. Jadi yang ketiga di sini artinya bersambung dengan sebelumnya. Jadi dibalik ya, dibalik. Falya'budu rabb hadzal bait li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabbu hadzal bait, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Mereka melakukan itu dalam keadaan aman. Nah, mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan dagang ke Yaman, ke Syam dalam keadaan aman. Karena itulah, nyambungnya begitu. Karena itulah maka hendaknya kalian itu beribadah kepada Rabbu hadzal bait. Karena orang-orang Quraisy ini mereka bisa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rihlahnya, dalam perjalanannya dalam perjalanannya untuk dagang. Itu diberikan keamanan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang berusaha untuk menciptakan kondisi yang enggak aman, maka Allah hancurkan mereka seperti yang terjadi pada ashabul fil. Nah, karena itulah maka falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka itu beribadah kepada Rabb hadzal bait, pemilik dari Al-Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbu itu bisa berarti Tuhan, atau bisa berarti juga pemilik. Jadi kalau disebutkan untuk benda yang bisa dimiliki, maka itu bisa dinisbatkan kepada makhluk. Misalnya huwa rabbu hadzal bait, atau misalnya ana rabbu
hadhihi sayyarah. Nah, sayyarah itu mobil, itu sesuatu yang bisa dimiliki. Nah, seperti itu boleh di dalam bahasa Arab. Tetapi kalau itu diidhofahkan kepada sesuatu yang nggak bisa dimiliki, maka itu tidak boleh dinisbatkan kepada seseorang. Nggak boleh seseorang mengatakan dia nggak boleh, ini perkataan yang tidak boleh. Misalnya ana rabbu hadzal insan misalnya. Itu nggak boleh karena rabbul insan huwallah, rabbun nas huwallah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seseorang mengatakan ana rabbul ibad. Nah, karena rabbul ibad itu adalah Allah. Tapi kalau diidhofahkan kepada sesuatu benda yang bisa dimiliki, maka itu Rabb itu artinya adalah pemilik. Tapi di sini Rabbu hadzal bait itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimaksud dengan hadzal bait di sini adalah Al-Ka'batul Musyarrafah. Itu sudah maklum ketika disebut hadzal bait. Itu yang dimaksud adalah Ka'bah, bukan lainnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah Al-Haram. Disebut Baitullah tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat tinggal di situ. Karena sering diterjemahkan Baitullah itu dikatakan rumah Allah. Nah, rumah Allah. Banyak yang memaknainya seperti itu sehingga sebagian orang itu ada yang salah faham dengan beranggapan bahwa Allah itu bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Banyak orang awam mengira bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah. Padahal Ka'bah itu kalau kita masuk ke dalamnya ya ruangan kosong. Nggak ada orang yang bertempat tinggal di situ. Ruangan kosong saja, bukan tempat tinggal bagi seseorang, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di atas arsy, Allah tidak bertempat di atas langit, Allah tidak bertempat di dalam Ka'bah, Allah tidak bertempat di bumi, Allah tidak bertempat di mana-mana. Karena tempat itu makhluk, Allah nggak butuh kepada makhluk. Karena tempat itu makhluk, Allah ada sebelum adanya makhluk tanpa makhluk. Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Al-Ka'batul Musyarrafah, siapa yang membangun? Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Al-Ka'batul Musyarrafah dibangun, Allah ada tanpa tempat. Demikian juga setelah Al-Ka'batul Musyarrafah dibangun, Allah juga tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai qiblatus shalah, sebagai qiblat salat bagi umat Islam. Tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat tinggal di dalam Ka'bah. Nah, disebut Baitullah artinya baitun musyarrafun indallah. Artinya sebuah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Baitullah artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya tempat tinggal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kata-kata itu diperbolehkan untuk untuk masjid. Nah, masjid sering disebut Baitullah. Apa artinya? Rumah yang dimuliakan oleh Allah, karena rumah itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, masjid tiap hari digunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga rumah ini menjadi rumah yang mulia. Nah, itu maknanya. Maknanya. Jadi ketika al-bait disebut al-bait di sini, maka sudah maklum bahwa yang dikehendaki itu adalah Al-Ka'batul Musyarrafah, Baitullah Al-Haram.
Jadi ada 3 makna ya, ada 3 makna dari li'ila fi Quraisy. Berdasarkan 3 makna artinya ada khilaf di antara para ulama, setidaknya ada 3 pemahaman dari kalangan para ulama. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Al makna anna Quraisyan saat temene wong Quraisy kanat ana sapa Quraisy bil harami ing dalam tanah haram iku aminatan wong kang aman minal a'da'i saking pira-pira musuh. Wal haramu lan utahi haram, tanah haram iku wadin lembah jadibun kang gersang, la zar'a kang ora ana tanaman iku maujud fihi ing dalam tanah haram. Wala syajaru lan ora ana wit-witan iku maujud. Wa inna makanat lan angin pestine ana sapa Quraisyun Quraisy iku ta'isyu urip sapa Quraisy fihi ing dalem tanah haram bitijarati kelawan dagang. Wa kanat lan ana iku lahum ketuwe Quraisy rihlatani utawi rihlah loro perjalanan loro fi kulli sanatin ing dalem saben-saben taun. Rupane rihlatan perjalanan fisyita'i ing dalem musim dingin ilal Yamani maring Yaman. Wa rihlatan lan perjalanan siji fisayfi ing dalem musim panas ila Syami maring Syam. Walaula hatani rihlatani lan lamun ora perjalanan loro iki lam yakun bihi muqamun, lam yakun ora ana bihi ing dalam haram muqamun nggon jumeneng nggon netep. Walaula annahum lan lamun ora sak temene wong-wong Quraisy iku bimujawaratil bait ana tanggane Ka'bah, artinya ana pinggirane cedheke Ka'bah, lam yaktiru ora kuasa sapa Quraisy ala tasarrufi ing atase tasarruf. Falamma qasada mongko tatkalane nuju sapa ashabul fil hadmal ka'bati ing ngancuraken Ka'bah ahlakahum ngancuraken ing ashabul fil sapa Allahu Gusti Allah lituqima supaya jumeneng netep sapa Quraisy supaya mukim netep sapa Quraisyun Quraisy bil harami ing dalam tanah haram. Fadzakkarahum nuli ngelingaken ing Quraisy sapa Allahu Gusti Allah nikmatahu ing nikmate Allah bisurataini ing dalam surah loro Al-Fil lan Quraisy. Wal makna lan utai maknane annahu sak temene Allah iku ahlaka wis ngancuraken sapa Allah ulaika ing mangkono-mangkono ashabul fil li yu'lifa Quraisyan kanggo nyenengaken sapa Allah Quraisyan ing Quraisy hataini rihlataini ing rihlataini ing perjalanan loro iki allataini bihima iku ing dalem rihlataini ma'asyuhum utawi penghidupane Quraisy wa muqamuhum lan nggon netepe Quraisy bi Makkah ana ing Makkah. Taqulu ngucap sapa sira uliftu maudhi'a kadza uliftu ten paringe nyaman utawa seneng maudhi'a kadza ing panggonan mengkene idza lazim tahu tatkalane netepi sapa sira ing maudhi' kadza wa qarrara li ilafin lan ngulang-ulang sapa Allah li ilafin ing lafat li ilaf li taukid kanggo memperkuat. Wa amma Quraisyun lan anapun utai Quraisy fahum mongko utai Quraisy iku waladun Nadhr ibn Kinanah anake Nadhr ibn Kinanah wa inna masummu lan angin pestine den jenengi sapa
sapa kabilah Quraisyan ing Quraisy litijaratihim krana dagange suku Quraisy wa jam'ihim lan wa jam'ihim mestinya ya wa jam'ihim lan ngumpulakene wong Quraisy almala ing bondo wal qarsyu lan utawi qurs iku al kasbu ngumpulaken bondo. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini ada pengulangan ya kata ila fihim. Jadi di depan sudah li ila fi Quraisy, kemudian ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ada pengulangan kata ilaf. Yang pertama li ila fi Quraisy, kemudian yang kedua ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, di sini jadi kalau kedudukannya jadi badal dari ila fi Quraisyin yaitu ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, fungsinya itu adalah litakid. Nah, litakid di sini untuk memperkuat saja. Karena kalau tidak diulang pun sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu ya sudah cukup. Misalnya dikatakan li'ila fi Quraisyin rihlatish syita'i was-shaif. Langsung begitu juga sudah cukup dari sisi struktur kalimatnya. Kalimatnya di dalam bahasa Arab itu sudah mencukupi. Tetapi masih diulang lagi kata ilaf, ilafi. Itu masih ada lagi. Li ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, ada lagi kayak gitu. Ilafihim diulang lagi litaukid. Nah, fungsinya untuk memperkuat. Nah, bukan karena kurang sebenarnya. Taukid itu pengulangan, di situ pengulangan itu untuk memperkuat saja. Seperti halnya kita kadang mengulang sebuah perkataan itu dalam rangka untuk memperkuat. Khawatir ada yang belum paham sehingga diulang lagi, memperkuat perkataan yang dia ucapkan. Nah di sini ila fihim itu fungsinya adalah ditaukid. Kemudian dikatakan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy, suku Quraisy itu adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Musim itu kan ada 4 ya, kalau di sana itu ada 4. Ada musim syita namanya musim dingin, ada as-shaif musim panas. Ada musim kharif namanya musim gugur, ada musim rabi' itu musim bersemi. Nah, musim bersemi. Jadi kalau musim gugur itu daun-daun pepohonan pada berguguran, nanti waktu rabi' itu pada bersemi. Nah, itu musim yang paling indah yaitu musim rabi'. Kalau di kita ini kan musimnya cuma 2 saja. Ada musim hujan, ada musim panas kemarau. Nah, sekarang malah nggak menentu musimnya. Kadang semestinya menurut kebiasaan masa lalu ini kemarau, sekarang masih banyak hujan. Nah, akhirnya orang menyebutnya kemarau basah. Nah, itu sebenarnya alasan saja karena prediksinya nggak tepat harusnya musim kemarau, tetapi masih sering hujan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, manusia hanya memperkirakan saja, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, orang-orang Quraisy itu mereka salah satu tradisi mereka itu melakukan perjalanan dagang. Seperti kalau kita membaca kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih remaja dan muda, beliau kan melakukan perjalanan dagang juga.
beliau pernah diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam untuk berdagang di saat beliau masih kecil. Demikian juga di saat beliau sudah dewasa, beliau kemudian juga berdagang ke Syam, yaitu menjalankan dagangannya Sayyidah Khadijah yang ketika itu belum menjadi istri beliau. Beliau melakukan perjalanan itu karena memang itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menopang ekonomi mereka karena kondisi tanah haram itu yang memang tandus. Dikatakan di sini wal haramu wadin jadid la zar'a fihi. Jadi tanah haram itu, Makkah itu nggak ada tanaman di sana. Yang kalau kalian nanti di Makkah beda kalau di Madinah. Kalau di Madinah kalian akan banyak melihat kurma, pohon-pohon, kebun-kebun kurma itu akan banyak kita lihat. Tetapi di sekitar Al-Ka'batul Musyarrafah tidak terlihat itu pepohonan. Karena memang di situ dia sebuah lembah. Jadi Ka'bah itu dulu kan dikelilingi oleh gunung-gunung, dia ada di tengah. Ada di tengah. Meskipun sekarang gunung-gunungnya itu sudah dibabat semuanya oleh manusia. Jadi gunung bisa dibabat dan sekarang menjadi bangunan yang sangat tinggi-tinggi, yaitu bangunan hotel-hotel yang ada di sekitar Al-Ka'batul Musyarrafah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengandalkan perdagangan. Ya biasa ya, kebiasaan kalau kita berada di daerah agraris seperti di Indonesia, maka mayoritas penduduknya itu pencahariannya dari bertani. Ada yang bertani, menanam tanaman karena tanahnya yang subur, kemudian dengan berbagai macam tanaman, ya, ada yang sawah, ada yang ladang, ada yang berkebun dan sebagainya. Itu di Indonesia rata-rata penduduknya yang terbesar itu pencahariannya. Dan kita juga negara yang dengan luas lautan yang luar biasa, banyak juga pencaharian penduduknya itu adalah sebagai nelayan. Mereka mencari ikan di laut. Itu kan orang itu berpencaharian sesuai dengan potensi dari potensi dari tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia. Mana yang potensinya apa? Ini bertani, di sini nelayan. Kemudian ada di sebagian daerah itu adalah berdagang. Nah di Makkah ini kalau mau bertani nggak ada, kalau misalnya mau berkebun juga nggak, sehingga mereka kemudian berdagang. Dagangnya keluar daerah, mereka membawa dagangan untuk dibawa keluar daerah, yaitu ke Syam dan ke Yaman. Kalau di musim dingin mereka perginya ke Yaman. Kalau musimnya panas maka perginya ke Syam. Jadi Yaman dan Syam, nah, itu dua daerah yang terkenal dulu, tetapi pada masa sekarang yang dimaksud Yaman itu bukan negara Yaman saja, tetapi Yaman dan sekitarnya. Syam itu juga bukan hanya Palestina saja, tetapi Palestina dan sekitarnya. Nah, daerah yang induknya itu ada di Palestina, kemudian ada Suriah, Lebanon, kemudian ada Yordania. Itu adalah negara-negara yang dulu masuk dalam lingkup negara Syam. Tetapi setelah datang penjajah, kemudian merdeka, dicerai-beraikan menjadi banyak negara. Yaman juga demikian. Yaman itu dulu juga satu kesatuan yang luas, tetapi sekarang sudah terpisah-pisah menjadi negara-negara sendiri. Diantaranya ya negara Yaman itu sendiri. Kemudian
daerah-daerah negara-negara Arab yang dulu jadi satu. Seperti di Indonesia ada Nusantara. Dulu Nusantara zaman Majapahit dan seterusnya, itu Malaysia itu ikut sini, kemudian Singapura, Brunei, semuanya jadi satu. Tetapi kemudian datang penjajah Barat setelah merdeka, kemudian menjadi terpecah belah menjadi banyak negara. Jadi itu, jadi agar kita paham, Syam dan Yaman itu kayak begitu. Jadi Syam luas, sangat luas. Mereka orang-orang Makkah itu kalau musim dingin mereka datangnya ke Syam. Kalau musim panas mereka datangnya keliru ya. Kalau musim dingin mereka datangnya ke Yaman. Kalau musim panas mereka datangnya ke Syam dalam rangka untuk berdagang. Dan mereka di situ mereka melakukan itu dalam kondisi aman, dan Makkah tanah haram menjadi tempat tinggal bagi mereka. Mereka berada di dekat Ka'bah dalam kondisi aman, karena kalaupun ada orang berusaha untuk merusak keamanan di sana, Allah hancurkan mereka, seperti yang terjadi pada Ashabul Fil. Mereka berusaha membuat keonaran di Makkah, maka Allah hancurkan. Sampai sekarang Makkah Al-Mukarramah itu menjadi negara yang sangat, daerah yang sangat aman. Luar biasa amannya itu, luar biasa. Sampai ini hanya cerita saja. Habis ya waktunya. Cuman cerita sebentar waktu kita umroh di sana. HP saya itu hilang, HP saya jatuh, sehingga saya nggak pakai HP lagi. Ketika pulang, HP-nya pulang juga. HP-nya tiba-tiba ada orang yang kemudian nelpon saya mau mengirimkan HP. Dia tahu kalau itu HP saya dipulangkan, sehingga saya pulang, HP-nya juga pulang. Padahal di Makkah saya berhari-hari nggak pakai HP karena HP-nya hilang. Berarti kan aman, nggak ada orang HP jatuh pun kembali lagi. Barang sesuatu hilang kembali lagi ke pemiliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.